Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi struktur jaringan pada tumbuhan berdasarkan KD 4.4, yaitu menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Kenapa ya kita belajar tentang ini? Penting nggak? Penting dong. Mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami bagaimana ilmuwan mengembangkan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang mungkin juga dapat menginspirasi kalian dalam mengembangkan teknologi di masa depan. Alam, tubuh manusia, tumbuhan, dan hewan dengan struktur yang begitu teratur dan kompleks selalu bisa menginspirasi para peneliti untuk meniru dan menerapkannya dalam perkembangan teknologi. Nah, untuk itu kita belajar beberapa teknologi yang terpengaruh dari struktur jaringan tumbuhan beserta gambarnya. Contoh penerapan teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan dapat diantaranya adalah sebagai berikut. Baiklah, yang pertama, teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan adalah panel surya. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Tahukah kalian bahwa mekanisme yang dilakukan oleh panel surya ini terinspirasi dari cara kerja fotosintesis pada daun tanaman? Jika pada panel surya, energi matahari yang dikumpulkan ketika menabrak permukaan panel menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan kemudian menghasilkan energi listrik. Begitu juga proses fotosintesis pada tanaman. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui satu saluran dan menyebabkan muatan positif juga ikut bergerak. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Kedua energi inilah yang nantinya digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Pembangkit listrik tenaga surya Abengoa terinspirasi dari tumbuhan bunga matahari. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Abengoa. Cara kerja teknologi ini berasal dari sinar matahari yang dipantulkan oleh cermin, sehingga nantinya cahaya tersebut akan terkonsentrasi pada menara yang membuat air mendidih. Selain itu, cairan lainnya juga akan menguap sehingga bisa menjalankan turbin dan generator dan alhasil menghasilkan energi listrik. Lapisan pelindung dan pengilap terinspirasi dari tanaman daun talas. Pada permukaan daun talas dan teratai dilindungi oleh lapisan kutikula. Kutikula tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan basah. Mekanisme ini diadopsi oleh ilmuwan untuk pembuatan cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengilap, dan lapisan anti air. Yang ketiga, alat pemurni air. Terinspirasi dari tanaman eceng gondok. Tanaman eceng gondok terdapat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran dan daya ikat tertentu. Salah satu salurannya yaitu aquaporin. Alat pemurni air dengan teknologi aquaporin, air yang kotor dapat disaring sehingga menghasilkan air yang jernih. Selanjutnya, pemurni udara Andrea terinspirasi dari tumbuhan. Andrea Air Purifier adalah sebuah contoh teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan dan hasil kombinasi brilian antara manusia dengan tanaman yang dapat mempercepat kemampuan alami alam untuk membersihkan udara yang kotor dalam rangka untuk mendetoksifikasi suasana di dalam rumah. Alat yang luar biasa ini mampu membersihkan udara di rumah Anda lebih baik dibandingkan dengan tanaman biasa. Selanjutnya adalah sensor cahaya. Mekanisme pada lampu penerang jalan terinspirasi oleh mekanisme pada tumbuhan kaktus.
Lampu penerangan jalan mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor dan saklar pengatur lampu. Mampu mendeteksi ada dan tidak ada cahaya di lingkungan sekitar. Hal tersebut sama dengan proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga. Sel penjaga memiliki reseptor cahaya atau fotoreseptor yang peka terhadap cahaya pada tumbuhan kaktus.